Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma Tayyib. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-109 pada Majelis Bahasa Arab Online Al-Insan angkatan yang pertama. Sebelumnya, kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama. Niat yang benar antum di dalam menuntut ilmu akan membimbing antum untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar tak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat Allah memudahkan kita untuk dapat belajar di majelis online ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk ikut di dalam program ini. Meskipun kita berada di daerah masing-masing, meskipun kita dengan kesibukan masing-masing pula. Dan alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis ini. Antum dapat duduk hadir di majelis ini, belajar bahasa Arab bersama dengan ustadz yang mumpuni. Insyaallah ta'ala ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu untuk kita syukuri bersama. Semoga majelis ini Allah langgengkan insyaallah sehingga dapat menghasilkan, dapat mencetak pribadi-pribadi thalabul ilmi, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengerti bahasa Arab, yang mana itu akan menjadi pembuka kunci dari ilmu-ilmu lain di bidang agama Islam ini insyaallah bagi antum semua. Kemudian kami ingatkan kepada peserta untuk juga memurojaah pelajaran yang telah didapatkan, karena pelajaran-pelajaran berikutnya akan sangat berkaitan dengan apa yang sudah antum dapatkan sebelumnya. Murojaah yang antum lakukan tersebut insya Allah menjadi ujung tombak pembelajaran antum. Semakin antum memurojaah pelajaran, insya Allah semakin mudah antum di dalam memahami pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari ini. Kemudian
Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta agar mentaati tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Di antaranya adalah kehadiran antum dan sikap tawadjuh di dalam belajar, yaitu antum on cam, kemudian berpakaian rapi, siap dengan modul, kitab, dan buku catatannya. Dan jika ada kesempatan untuk bertanya, maka silahkan antum tanya, tentu dengan menggunakan adab yang baik, dan juga bertanya untuk mengetahui ilmu yang antum belum paham, bukan untuk niat-niat yang lain dan niat-niat yang buruk. Karena bertanya adalah diantara wasilah untuk kita supaya mudah mendapatkan ilmu. Nah, Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Kepada Al-Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Materi dari pelajaran 6 sudah selesai semuanya. Berarti sekarang tinggal kita membaca hiwarnya. Silakan dibuka dulu untuk kitabnya di Ad-Darsus Sadisu pelajaran 6. Dibaca dua kalimat ya. Kita mulai dari firman, silakan. Al-Imam, mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Bukan Kapan? Al-Imam itu. Al-Imam. Bukan Al-Ummu. Al-Ummu. Al-Ummu, baik. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan kamu pulang dari sekolah, wahai wahai anakku? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya Baik. pulang Ya, lanjut. 2 jam yang lalu. Nah, pada file roja'ta, filenya yang mana itu? Domir Tausad. Domir barista, khair insyaallah. Baik, Yafi. Dua kalimat berikutnya dengan Pak Budi, silakan Pak Budi. Aina ukhtuka Maryamu amma roja'at la adri ana ma ra'aituha. Baik. Apakah saudarimu Aina apa Pak? Aina. Di mana saudarimu Maryam
apakah dia telah kembali? Apakah dia tidak ada manya ya? Apakah dia Bukankah dia sudah kembali? Itu, boleh begitu, Ustaz? apakah dia belum kembali gitu boleh? Apakah dia belum kembali? La adri, tidak tahu. Ana itu. Saya tidak tahu, saya belum melihatnya. Saya tidak melihat. Saya tidak melihatnya. Ya, khair insyaallah. Maryamu di situ marfonya kenapa? Maryam. Maryamu marfu'nya karena dia karena dia waktu kemarin karena dia cara ini bukan munada ya Ustaz? Bukan Pak, itu kan ibunya ngomong kepada Said, bukan memanggil Maryam. Di mana saudarimu Maryam? Itu saudarimu yang bernama Maryam. Oh, dia Maryam. Berarti dia mubtada muakhir ya Ustaz. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir Ustaz. Mubtada muakhir. Khobarnya yang mana Pak? Khobarnya ukst. Uktuka. Khobarnya aina ukstuka. Satu saja Pak. Ukstuka. Uktuka. Ya. Kalau begitu ainanya sebagai apa? Ainanya tanda apa kalimat tanya aja Ustaz. Kata tanya aja. Insyaallah. Ini Pak Budi ya, dari rekan-rekan yang lain. Istifham kata tanya itu ada dua macam. Ada yang berupa harfun, huruf, ada yang berupa ismun, isim. Istifham yang berupa huruf itu dua saja, yaitu a dan hal. A dan hal. Nah, gitu ya. Nah, kalau istifham itu berupa huruf, maka ini yang la mahalalahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan i'rab. Jadi nggak usah dicari-cari kedudukannya sebagai apa. Tapi kalau istifham itu berupa isim, itu punya kedudukan. Oke. Istifham yang berupa isim ya pokoknya selain a dan hal itu tadi. Ada ma artinya apa, ada man siapa, aina di mana, mata kapan, kaifa bagaimana. Oke. Berarti aina itu kan isim Pak Budi ya. Berarti itu punya kedudukan ini. Oke, baik insyaallah. Tidak apa-apa. Mungkin Kaisar punya jawaban, Kaisar. Maryamu itu marfu'nya kenapa? Jadi menurut Pak Budi sebagai mubtada muakhir. Setuju Kaisar? Pas dulu Ustaz. Hafid Sutanto punya jawaban? Yamu dia sebagai mubdal dari uktuka. Sebagai mubdal dari uktuka. I'rabnya mengikuti uktuka. Berarti konsep apa itu? Badal mubdal Ustaz. Badal mubdal. Kalau badal mubdal itu mubdal dulu apa badal dulu? Mubdal dulu. Mubdal dulu. Berarti Maryamu sebagai badalnya. Badal dari uktuka. Uktuka. Ya, betul. Kategori ciri yang mana itu?
Status Eh, hubungan. Status hubungan diikuti Status dengan hubungan nama. diikuti nama. Begitu Pak Budi ya. Nggih, Ustaz. Jadi ini adalah konsep badal modal. Ada status hubungan yaitu ukhtu diikuti nama. Ya. Jadi Maryam itu marfu'nya karena mengikuti ukhtu. Nah, begitu. Sedangkan ukhtunya itu marfu'nya kira-kira kenapa Pak Budi? Karena dia mubtada muakhar, Ustaz. Mubtada muakhar betul. Ainanya itu yang khobar muqaddam. Nggih. Kenapa ukhtuka kok sebagai mubtada muakhar? Karena ukhtu di situ ma'rifah. Sehingga layak sebagai mubtada. Apa bukti kema'rifahannya diidhofakan kepada dhamir? Oke, diidhofakan kepada dhamir, di mana dhamir itu sudah ma'rifah secara zatnya, sehingga ukhtunya juga ikut ma'rifah. Gitu ya, ilmu-ilmunya kita hadirkan kembali. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Budi, ama rojaat fa'ilnya yang mana Pak? Rojaat fa'ilnya yang domir mustatir ya, Ustaz. Tak tanis atau domir mustatir? Tak tanis. Tak tanis. Pelajaran 6 Rio. Pelajaran 6. Tak tanis. Setuju Pak Guslim? Failnya di situ tak tanis sakinah. Ta'u tanis as-sakinah. Yang apa Ustaz? Yang mana tadi Ustaz? Yang ama rojaat. Baris yang ketiga itu. Aina ukhtuka Maryamu ama rojaat. Pada rojaat itu failnya yang mana? Failnya Pak Budi tadi ta'u tanis itu failnya. Pak Guslim setuju? enggak Ustaz. Pripun? Failnya domir mustatir Ustaz. Domir mustatir fihi jawazan Kemudian takdiruhu. takdiruhu hiya. Iya, baik. Insyaallah. Jadi untuk fi'il madhi, tasrifan fi'il madhi, itu yang domir mustatir ada dua Pak Budi ya. Yaitu dia laki-laki dan dia perempuan. Sudah sering saya sampaikan bahwasanya tak sukun itu bukan domir. Itu bukan domir. Itu huruf biasa. Huruf yaitu tak taknif sebagai penanda pelakunya dia perempuan. Padahal yang namanya fa'il itu dipersyaratkan harus berupa isim. Fa'il itu harus berupa isim. Tidak boleh fi'il, tidak boleh huruf. Sedangkan tak sukun itu bukan isim, itu huruf. Huruf berarti bukan domir, karena domir itu termasuk isim. Nah, gitu ya. Jadi cara nitaninya, cara mengingat-ingat begitu ya. Kalau pada fi'il madhi, nanti yang dia laki-laki dan dia perempuan, itu domirnya mustatir. Sedangkan pada yang lainnya, nanti fa'ilnya tampak berupa domir baris, yaitu berupa huruf-huruf yang melekat di belakangnya. Ya, jadi saya kasih tips ya buat rekan-rekan semua. Cara mencari fa'il dari suatu fi'il, ini nanti berlaku untuk semua fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi gitu ya. Fi'il-fi'il yang masih istilahnya itu masih ori, ya masih asli, belum ada tempelan huruf-huruf di belakangnya, maka nanti domirnya mustatir. Gitu. Domirnya mustatir. Waktu itu sebenarnya sudah ini ya, sudah pernah kita singgung masalah ini. Domirnya mustatir. Sedangkan fi'il-fi'il yang belakangnya ada tempelan huruf-huruf, maka nanti huruf-huruf itulah yang berkedudukan sebagai fa'ilnya. Kalau pada fi'il madhi, yang masih ori itu cuma dua, yaitu misalnya pada fi'il dhahaba gitu ya, dhahaba dan dhahabat. Nah, ini masih ori, belum ada tempelan huruf-huruf di belakangnya. Tapi kalau sudah dhahaba yang banyak panjang, udah ketempelan huruf alif, dhahabu ketempelan wawu,
Dahabna ketempelan na, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Nah, ini sudah ada huruf-huruf yang menempel, maka huruf-huruf itulah nanti yang sebagai fa'ilnya. Dahaba misalnya yang panjang ba-nya, maka alifnya itulah sebagai fa'ilnya. Namanya alifut tatniyah. Alif tatniyah itu alif yang menyatakan dua mutanna. Dahabu wawunya itu sebagai fa'ilnya, namanya wawul jamaah. Ini juga berlaku untuk fi'il mudhari'. Tasrifannya fi'il mudhari' kan yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Mari kita kumpulkan mana bentuk yang masih ori dari tasrifan ini. Kita mulai dari depan, ada yadhabu, dia laki-laki. Tadhabu, dia perempuan. Tadhabu, kamu laki-laki, kebetulan bunyinya sama. Tadhabu ya, bisa dia perempuan, bisa kamu laki-laki. Kemudian adhabu, saya. Nadhabu, kami atau kita. Ada 5 yang bentuknya masih ori. Ori itu maksudnya belakangnya nggak ada tempelan huruf. Nah, berarti kelimanya ini nanti fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Yadhabu, apa yang mustatir? Gua. Tadhabu untuk dia perempuan, apa yang mustatir? Iya. Tadhabu untuk kamu laki-laki, apa yang mustatir? Anta, dhamir anta. Ya sudah. Adhabu, adhabu, apa yang mustatir? Ana. Nadhabu, apa yang mustatir? Nahnu. Nah, gitu ya. Adapun yang lain-lainnya seperti misalnya yadhabani. Ya, nanti yang menjadi failnya adalah huruf alifnya. Nun, huruf nun itu nanti sebagai tanda marfu. Nanti ada pelajarannya ya. Alifnya itu adalah tanda atau alifnya itu sebagai fa'ilnya. Yadhabuna, wawunya itu sebagai fa'ilnya. Yadhabna, nun niswa itu sebagai fa'ilnya dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian kalau fi'il amr juga begitu. Fi'il amr itu kan tasrifannya misalkan kita ambilkan dari dhahaba yadhabu, idhab. Ya, tasrifannya idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Mana yang masih ori? Cuman satu saja, yaitu idhab. Lain-lainnya sudah ada huruf yang menempel. Yeah. Idhab ini yang masih ori. Berarti cuma idhab saja yang dhamir mustatir. Apa yang mustatir? Anta. Karena fi'il amr itu diadaptasikan dari fi'il mukhatab. Fi'il mudhari' mukhatab. Seperti yang sudah pernah kita bahas di tasrif kemarin. Ya. Idhab itu menyembunyikan dhamir mustatir anta. Nah, gitu ya. Adapun yang lain-lainnya, maka nanti fa'ilnya adalah huruf-huruf yang menempel pada fi'il tersebut. Idhaba, alifnya itu fa'ilnya. Idhabu, wawunya itu fa'ilnya. Ya, idhabi, ya mukhotoba, ya al-mukhotoba itu sebagai fa'ilnya. Idhabna, nun niswah itu sebagai fa'ilnya. Gitu ya. Ini juga berlaku untuk fi'il nahi. Fi'il nahi prinsipnya sama dengan fi'il amr. La tadhab, la tadhaba, la tadhabu, la tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Sama ya, ini sama prinsipnya dengan fi'il amr. Baik, sampai di sini bisa difahami ya, rekan-rekan ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin? Ustaz, afwan Ustaz. Ya, monggo silakan. Berarti semuanya ini Ustaz isim Ustaz. Seperti wawu jama, nun niswa. Ya, itu adalah isim. Meskipun hanya berupa satu huruf, selama itu merupakan domir, maka itu adalah isim. Ya, jadi jangan terkecoh dengan kok cuma satu huruf kok dibilang isim. Selama itu merupakan domir, maka itu adalah isim. Ya, karena domir itu adalah isim. Gitu. Itulah yang membedakan antara huruf yang berperan sebagai domir dengan huruf yang tidak sebagai domir. Kalau huruf itu berperan sebagai domir, bisa menjadi fa'il. Tapi kalau huruf tidak sebagai domir, tidak sebagai fa'il.
Contohnya rojaat tadi. Tak tanis itu bukan domir, makanya tidak bisa menjadi fa'il. Ya, nah, gitu. Adapun huruf-huruf yang memang sebagai domir, seperti alif, wawu, nun niswa, tu, tati, gitu ya, itu adalah huruf-huruf yang berperan sebagai domir, ya, itu bisa sebagai fa'il. Sampun, bisa dipahami ya? Baik. Jadi sekali lagi pada ama rojaat nanti fa'ilnya berupa domir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya, begitu ya? Yang hiyanya kembali kepada Maryam. Jadi baik, khair. Kita lanjutkan 2 kalimat berikutnya dengan Adi Purwanto, silakan. Madza qara'tal yauma? Qara'ta al-yauma darsan jadidan fil fiqhi. Ini ibunya bertanya sendiri, menjawab sendiri. Ya, Ade. Ya, afan Ustaz. Madza qara'tal yauma? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Iya. Jadi domir-domirnya tuh diperhatikan ya. Huruf ta Nah, itu Ustaz. bisa 4 kemungkinan, bisa ta, titu, dan tak sukun. Baik, monggo diartikan. Apa yang engkau baca hari ini? Saya membaca hari ini pelajaran baru di fikih. Baik, insyaallah ya. Baik. Darsan, kenapa mansub? Adik? Itu apa objek Ustaz? Maf'ul bih. Pakai ya maf'ulun bi. Baik, insyaallah. Kalau al-yauma sebagai apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Betul, insyaallah. Pokoknya di momen membaca hiwar seperti ini rekan-rekan, maka siap-siap akan banyak saya tanya. Oke? Karena momen membaca hiwar itu ada momen untuk membuktikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Ya, untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang sudah pernah didapatkan. Ya. Nah. Berikutnya dengan Ferry, silakan Ferry. 2 kalimat berikutnya. Ketemu kemarin hadir. Gimana Ferry? Afwan Ustaz, belum ketemu halamannya kemarin tidak hadir Ustaz. Pelajaran 6. Ya, antum cari dulu pelajaran 6. Adar susah disu, pelajaran 6. Kan sistemnya materinya kan kita pelajari dulu gitu ya. Setelah selesai materi-materinya kita kembali ke depan lagi ke hiwarnya, ke dialognya. Ya, pelajaran 6 udah ketemu Ustaz. Pelajaran 6, Ya. ucapan al-ummu itu. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7. Ini ibunya bertanya kepada Said. Silakan. Afahim tahu. Ya, afahim tahu. Diartikan dulu. Apakah kamu paham? Ya, apakah kamu memahaminya? Ya. Apakah kamu memahaminya? Okay. Naam, fahim tuhu jayidan. Ya, jayidan. Artinya? Ya, saya sangat memahaminya dengan baik. Dengan baik ya. Jayidan itu bukan jidan. Jayidan itu artinya dengan baik. Kalau jidan sangat. Ya, ini jayid bukan jidan. Jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Insyaallah. Nanti kata jayid dan itu rekan-rekan itu kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak nanti akan dipelajari pada DL3. Maf'ul mutlak kategori naibul masdar. Ya, kategori naibul masdar.
naibul masdar itu simpelnya adalah lafadz-lafadz yang dia itu bukan masdar tapi bisa berperan mewakili masdar sebagai maf'ul mutlak. Hukum asalnya yang namanya maf'ul mutlak itu adalah dari masdar. Ya, itulah mengapa masdar itu dalam tasrifan selalu dibaca mansub. Karena maf'ul mutlak itu identik dengan masdar. Dan sebaliknya masdar identik dengan maf'ul mutlak. Tapi ada lafadz-lafadz tertentu ya atau pola-pola tertentu di mana maf'ul mutlak itu tidak menggunakan masdar. Ya, yang mana lafadz-lafadz itu nanti disebut sebagai naibul masdar, pengganti masdar. Menggantikan apa? Menggantikan posisinya sebagai maf'ul mutlak. Itu nanti jumlahnya banyak, ada sekitar 9. Ya, ada sekitar 9 kategori naibul masdar. Salah satunya adalah yaitu dalam konsep naat man'ut. Ya, konsep naat man'ut. Di mana jayyid dan ini aslinya adalah naat, aslinya. Naat dari masdar yang dibuang. Nah, gitu. Itu takdirannya tuh gini. Naam fahimtuhu fahman jayyidan. Gitu aslinya. Cuma fahmannya itu dibuang sehingga akhirnya yang dianggap sebagai maf'ul mutlak adalah jayyidannya. Karena fahmannya enggak ada. Jadi yang dihukumi ya yang tampak saja, yang zahir saja. Padahal jayyidah itu aslinya sebagai naat. Tapi gara-gara man'utnya dibuang, ya, sehingga yang akhirnya menempati posisi sebagai maf'ul mutlak adalah jayyidahnya. Ya, ini namanya naibul masdar, itu pengganti masdar, menggantikan apa? Menggantikan posisinya sebagai maf'ul mutlak. Itu salah satunya. Ya, baik, insyaallah. Dua kalimat berikutnya dengan Haris, silakan Haris. Amma qara'tal Qur'ana al-yawma bala qara'tu suratal rahmani wa hafiztuha fariha biya al-mudarrisu katsiran. Naam, waqala. Waqala, Masih ada? oh ya, waqala innaka ahsanu talibin fil fasli. Baik, insyaallah. Moga dihatikan. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Tidak, saya telah membaca surat Ar-Rahman dan Bala itu menghafalkannya. artinya iya gitu saja. Ya, oh Iya. ya, iya. Saya telah membaca surah Ar-Rahman dan menghafalkannya. Dan maka bergembiralah dengan itu guruku dengan sangat Maka gembira. ya, itu artinya denganku. Maka Pak Guru denganku. sangat senang terhadapku, gitu ya. Dan dia berkata, sesungguhnya kamu adalah murid terbaik di kelas ini. Baik, insyaallah. Ahsanu talibin itu uslub apa namanya, Haris? Mudhaf ilaih. Iya, maksudnya ahsanu itu apa itu? Pembahasan apa itu? Oh, ini apa? Aduh, yang paling. Nah, ini sekelas Haris saja bisa lupa ini. Istilah-istilah nahwu ini ya. Isim tafdil ya. Isim Tafdil ya, nam. Ya, insyaallah. Ama qara'tal Qur'ana al-yauma. Makanya jawabannya bala karena pertanyaannya ama gitu ya. Pertanyaannya ama. Pertanyaan dengan siyak negatif ya. Dan siyak manfiyah. Nah. Baik. Nah, itu menggunakan inna ya karena salah satu mawadi inna adalah jatuh setelah qala.
Ya, sebagaimana sudah kita pelajari. Salah satu tempat penerapan inna adalah setelah qala. Baik, insyaallah. Pak Agus Lim, 2 kalimat berikutnya, monggo. Baik Ustaz. Masya Allahu zadakallahu ilman ya bunayya. Aghosalti kumsoni ya ummi. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan kepadamu. Semoga Allah menambahkan kepadamu ilmu, wahai anakku. Apakah kamu mencuci kemejaku, wahai ibu? Kemejaku, wahai ibuku. Insyaallah. Zadakallahu ilman. Ilman sebagai apa kedudukannya, Pak? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Terus domirka di situ sebagai apa? Zadakallahu. Semoga kamu mungkin. Ini namanya maf'ul awal, maf'ul tani, bagus ya. Oh, maf'ul gitu, pertama dan maf'ul kedua. Jadi di dalam bahasa Arab memang ada fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul dan itu banyak sekali. Ya. Jadi ada 2 maf'ul, ada maf'ul 1 dan maf'ul 2. Maf'ul 2. Ya. Oke. Nanti insyaallah semakin bertambahnya materi nanti kita akan ketemu pembahasan ini. Ada maf'ul awal, ada maf'ul tani. Ya, baik. Ya, jadi di situ maf'ul awalnya adalah domirka, maf'ul taninya ilman. Nah, gitu ya. Seperti ucapan kita yang sering kita gunakan, jazakallahu khairan. Nah, itu ada 2 maf'ul. Jazaka, domirka itu maf'ul awal, khairan maf'ul tani. Namanya maf'ul itu boleh dihilangkan rekan-rekan. Ya. Itu biasa, menghilangkan maf'ul dalam bahasa Arab itu perkara yang biasa. Artinya kalau kita mengucapkan jazakallah secara nahwu boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah diketahui secara uruf namanya orang mengucapkan terima kasih jazakallah tentunya khairan, kan begitu ya. Ada sebagian orang yang protes tapi protesnya dari segi nahwu, tidak boleh. Ya. Kalau sekedar karena kita mengikuti ittiba ya oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau membahas dari segi nahwu dan mengatakan nggak boleh buang khairan, keliru. Karena namanya maf'ul itu boleh dibuang dan itu perkara yang sangat biasa dalam nahwu. Nanti kita seiring bertambahnya ilmu kita akan tahu banyak sekali ya perangkat-perangkat di dalam nahwu itu yang dibuang. Kenapa? Karena sudah diketahui takdirannya apa yang disembunyikan. Contoh misalnya, Mas Muka, siapa namamu? Dijawab Muhammadun. Ada perangkat yang dibuang apa? Mubtada'nya. Takdirannya adalah ismi Muhammadun. Nama saya adalah Muhammad. Muhammad itu sebagai khobar. Ya. Jadi mengucapkan jazakallah kalau secara nahwu ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Berarti itu membuang maf'ul taninya. Bahkan mengucapkan sekedar jazallah, semoga Allah membalas. Itu juga boleh menghilangkan maf'ul awal sekaligus maf'ul tani, tidak masalah. Ya, secara nahwu. Kalau secara dari segi sunnahnya dan sebagainya beda lagi pembahasan. Gitu, ya. Karena saya pernah menjumpai ada seorang penuntut ilmu di media sosial membahas itu dari segi nahwunya, katanya tidak boleh. Gitu ya. Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Okay. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya dengan Sutriman. Silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Naam, hosaltuha wa kawaituha qad hadal qamisa. Naam, iya.
Saya mencucinya. Kawai itu apa Ustaz? Kawa menyetrika. Dan saya menyetrikanya. Nah, Khudh hadzal khud, ambillah. Kemeja ini. Baik. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadza. Baik. Ya, moga diartikan. Hatta apa Ustaz? Artinya Ustaz. Ini makanya ya rekan-rekan. Kenapa Oh, Ustaz. ketika kita mendapatkan pelajaran baru selalu saya skip dulu itu hewarnya. Tujuannya kita berbekal dulu dengan mempelajari materi-materinya. Nanti materi-materi yang sudah dipelajari itu berguna untuk modal atau bekal membaca hewarnya. Hati ini kan sudah ada pembahasannya kemarin. Ya. Jadi artinya ketika kita memperoleh materi-materi, ya itu ilmunya, jangan dilupakan. Ya. Hati itu kan dari kata hati. Tasrifanya kan ada kemarin ya. Hati, hatia, hatu. Hati, hatia, hatina. Yang merupakan isim fi'il ya. Atau fi'il gitu ya. Artinya apa? Datangkan. Datangkan. Baik. Datangkan. Yang disuruh kan ibunya perempuan, berarti yang disuruh ya. Makanya ada ya-nya itu. Ya, ada ya mukhatabah namanya. Datangkan itu wahai ibuku, silakan. Ibuku, datangkan itu wahai ibuku. Itu jamal. Itu lebih indah, lebih bagus. Ustaz. Itu lebih bagus daripada ini, ya betul. Air insyaallah. Ajmal itu juga termasuk apa tadi namanya, Sutriman? Isim tafdil, Ustaz. Isim tafdil, air insyaallah. Ya. Air insyaallah. Kita lanjutkan, masih ada hiwarnya ya, di halaman setelahnya ini. Tadkhulu Maryamu, Maryam masuk. Nah, ceritanya Maryam sudah pulang ini ya. Sudah pulang sekolah. Pak Bayu, monggo 2 kalimat Pak Bayu. Assalamualaikum. Kaifa haluka ya ummi? Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Baik. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati. Baik, ya, bukan diartikan. Bagaimana kabarmu wahai ibuku, dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Selamat datang ya anakku. Kapan kamu keluar dari sekolah? Betul, insyaallah. Kharajti, filenya yang mana Bapak? Kharajti. Tak, Ustaz. Tak, dhamir tage, baik, insyaallah. Pada kaifa haluki, yang mana mubtada khobarnya Bapak? Kaifa haluki Ustaz. Haluki sebagai mubtada. Mubtada muakhar ya, kaifa sebagai khobar mubtada. Ya, baik, kemudian berikutnya 2 kalimat berikutnya. Nur Muhammad, silakan. Kharajtu ba'da sholati zuhri. Aina zami. Aina zamila tuka. Amantu. Ini ibunya bicara sama siapa, Nur? Sama anaknya. Maryam ya, Maryam perempuan. Baik, monggo diulang.
Kharaj. Ya, yang Kharaj tadi tu. aina, langsung aina saja. Aina. Aina. Zamilatuka. Ini bicara Amantu. sama siapa ibunya? Oh, sama anaknya, Ustaz. Aina. Saya anaknya itu laki atau perempuan? Oh, perempuan. Oh, astagfirullah. Aina zamilatuki. Amantu. Bukan Aman. aman tuh, maksud aku beriman. Am, Aminat. Aminatu. Aminatu. Wafa. Wafat. Wafatimatu. Wafatimatu. Wasu'a. Ya, wasu'adu. Baik. Wasu'adu. Nama-nama yang sudah populer ya minimal ya harus tahu ya cara bacanya. Aminah, Fatimah itu kan sudah populer ya. Baik, moga diartikan. Kharajtu ba'da sholatil dhuhri. Aku pulang setelah sholat zuhur. Saya keluar, Saya keluar setelah sholat zuhur. Khair. Di mana? Di mana Zamilatuki apa Zamilat? Zamilat. Teman-teman perempuan ya, Zamilat. Di mana Zamilat? Di mana teman-teman perempuanmu? Di mana teman-temanmu Aminah dan Fatimah dan Su'aib. Ya, Su'ad itu nama perempuan. Su'ad. Ya. Jadi di mana teman-teman perempuanmu Aminah, Fatimah dan Su'ad. Khair insyaallah. Dio silakan Dio, 2 kalimat berikutnya. Namzat. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Ba'da sholati. Ya binti akhuki hifzu suratul rahmani. Apa tadi? Akhuki hifzu. Itu fi'il itu ya. Fi'il itu. Hifzi. Ya. Suratul Apa fi'il? rahmani. Bukan hifzi, fi'il. Menghafal, apa bahasa Arabnya? Hifzu. Hafidho. Kalau hifdu itu masdar itu ya. Kalau hifdu nanti seolah-olah sebagai khobar. Saudaramu adalah hafalan. Ya, dia. Hafidho. Menghafal. Hafidho. Akhuki hafidho suratul rahmani. Nah, surahnya sebagai apa kedudukannya? Mudhaf. Sekaligus sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, dirasakan dulu ya. Dirasakan maknanya, kedudukannya apa, i'rabnya dieksekusi sesuai dengan ilmunya. Maf'ulun bih i'rabnya apa, Dio? Mansub. Nah, oke. Moga diulang lagi. Akhuki hafidho suratul rahmani. Ayya suratin hafidhoti anti. Nah, diingat-ingat ya, fi'il madhi itu apabila bertemu domir, maka huruf terakhirnya disukun. Hafidti, bukan hafidhoti. Hafidti, ya. Ulang lagi. Ayya suratin hafidhti anti. Nah, insyaallah. Moga dia tidak. Saya tidak ingat mereka. Ya, mereka setelah sholat. Nah. Wahai saudaraku. Ya binti. Ya binti, wahai saudaraku. Tuh, binti. Maryam itu anaknya ibu, bukan saudaranya ibu. Anak perempuanku. Nah. Saudaramu telah menghafal surat Ar-Rahman. Ayya suratin, surat apa? Surat apa yang dihafal kamu? Yang kamu hafal. Surat apa yang kamu hafal? Baik. Jadi begini rekan-rekan, kalau menerjemahkan harus
betul-betul diperhatikan lafadz per lafadz. Ya, yang rapi, nerjemahkan itu yang rapi, yang bagus, bahasanya yang teratur, ya, yang rapi, yang cermat, menerjemahkan itu sesuai dengan lafadz-lafadznya. Ya, binti artinya apa, akhuki apa, ya, hafidho apa, dan lain sebagainya. Jadi kita belajar untuk menerjemahkan itu yang rapi, yang teratur bahasanya. Ya, insyaallah. Ya binti, wahai anak perempuanku, akhuki hafidho surat ar-Rahmani. Saudaramu telah menghafal surat ar-Rahman. Ayat suratin hafidti anti, surat apa yang sudah kamu hafal? Ya, terjemahan yang baik, yang rapi, yang tertata itu bisa membantu pemahaman dengan lebih baik. Gitu ya? Insyaallah. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau yang ini mungkin satu kalimat saja dulu ya, karena agak panjang. Ya, agak panjang. Dengan Agus, silakan Agus. Ana hafitu suratal hadidi. Nah, Wahia atwalu min suratar rahmani. Min suratir rahmani. baik. Wa kadzalika hafitu sita asyrota ayatan min suratil nabai. Min suratin nabai. Insyaallah. Moga diartikan. Saya menghafal surat Al-Hadid. Dan dia lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Ya, dan jangan surat ya, surah. Surah. Kalau memang pakai bahasa Indonesia ya surat gitu saja. Kalau niatnya agak-agak Arab ya surah gitu ya. Jangan surat. Aneh tadi. Surat Ar-Rahman. Dan dia lebih panjang dari surah Ar-Rahman. Ya. Tulisan Ar-Rahman itu meme-nya memang pendek tetapi bacanya panjang. Makanya nanti harokatnya berdiri Ar-Rahman itu. Itu nanti dalam kaidah imla termasuk ya huruf yang tidak tertulis tapi terbaca. Alif pada meme-nya itu adalah termasuk huruf yang tidak tertulis tapi terbaca. Ya, jadi dipanjangkan meme-nya. Memang tulisan Ar-Rahman begitu. Ya, jadi meme-nya cara nulisnya memang begitu. Ya, nggak usah dipanjangkan pakai alif. Ya, cuma bacanya memang dipanjangkan Ar-Rahman ya. Baik, dilanjut wa kadzalika dan demikian pula. Wa kadzalika dan demikian pula aku menghafal 16 ayat dari surah An-Naba. Ya, dari surah An-Naba. Baik, insyaallah. Nah. Satu kalimat berikutnya, ya. Satu kalimat saja dengan Dr. Anang, silakan. Masya Allah, innaki tolibatan mujtahidatan. Apa amalan inna? Apa amalan inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, oke, diulang lagi, monggo. Masya Allah, innaki tolibatun mujtahidatun. Baik, tolibatun khobarnya ya. Isim inanya domir ka itu atau domir ki itu. Nah. Baik, monggo dilanjut. Ana masruratin biki. Ana masruratun biki. Betul. Azahabti ilal maktabatil yauma. Baik. Masya Allah,
sesungguhnya engkau pelajar siswi yang rajin. Nah, Saya senang denganmu. Saya senang denganmu. Apakah engkau pergi ke perpustakaan hari ini? Baik ya. Oh iya, bawahnya itu na'am dhabtu sekalian ya. Oh, iya. Ya, saya pergi. Ya, khair insyaallah. Mohon maaf rekan-rekan, ini HP saya kok qadarullah ada sedikit gangguan ini ya. Kalau dalam penggunaan terus dicas gitu kok nggak masuk kayaknya. Tinggal 1%, takutnya ngedrop ini. Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya belajarnya untuk malam hari ini. Insya Allah nanti ke depannya kita perbaiki. Untuk hiwar yang masih tersisa, insya Allah besok kita lanjutkan. Demikian mungkin untuk malam hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Mohon ampun untuk ketidaknyamanannya. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan.